Bab 1264. Mendengar kata-kata ini, hati Tracy kembali rumit, sulit untuk mengungkapnya. Tok-tok, pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kemudian terdengar suara Tamara. Nona Tracy, aku sudah menyiapkan teh peredam mabuk untuk kakak. Apa aku boleh masuk? Masuklah, Tracy meresponsnya. Tamara mendorong pintu dan masuk, tetapi dia tercengang lagi. Dia melihat Duke memeluk Tracy dengan erat, membayangkan di hatinya tiba-tiba menerobos sampai ke otaknya. Matanya muncul kemarahan dan kebencian. Tracy mendorong Duke dengan lembut, menoleh dan menatap Tamara. Letakkan saja. Oh ya, Tamara kembali sadar dengan cepat. Dia meletakkan teh peredam minum di atas meja, juga menuangkan segelas teh buah untuk Tracy. Nona Tracy, aku siapkan ini untukmu. Terima kasih. Tracy meliriknya. Kamu pergi saja. Baiklah. Tamara pergi sambil menundukkan kepala, tapi juga tidak bisa menahan diri untuk menatap Duke. Tracy, malam ini aku ingin tidur di sini. Duke menarik tangan Tracy, menatapnya dengan tidak rela. Oke, minum teh dulu. Tracy tidak menolak, juga tidak menyetujuinya. Hanya memberikan teh peredam mabuk padanya. Hari ini kamu sungguh minum terlalu banyak. Aku tidak minum banyak. Yang saya katakan adalah kata-kata tulus. Duke mendorongnya. Aku tidak ingin minum teh peredam mabuk. Aku ingin mabuk seperti ini. Hanya saat mabuk, barulah ada keberanian untuk berbicara seperti ini padamu. Minum teh dulu. Tracy membujuk Duke. Baiklah. Duke tidak bisa menolak Tracy. Menerima teh peredam mabuk dan minum dengan patuh. Tracy juga mengambil teh buah itu. Aromanya menyengat sekali. Memang benar diberi obat lagi. Nyali Tamara ini sungguh besar. Berhasil 2 kali. Sekarang semakin berani. Namun, tidak apa-apa. Mengabulkan keinginannya saja. Kenapa teh peredam mabuk ini begitu tidak enak diminum? Duke minum seteguk. Hampir memuntahkannya. Ada semacam aroma aneh. Tamara khusus menyiapkannya untukmu. Tracy menatapnya sambil tersenyum. Baiklah. Karena kamu yang membujukku, aku akan meminumnya. Duke memejamkan matanya dan menghabiskan 1 gelas teh peredam mabuk itu. Setelah meminumnya, dia bersendawa. Tracy, aku pinjam toiletmu sebentar. Ya, pergilah. Tracy melihat dia berjalan masuk ke dalam toilet. Dia menuangkan setengah cangkir teh buah itu ke dalam tanaman. Hanya meminum setengah cangkir yang tersisa. Setelah beberapa saat, Duke keluar dari toilet, berbaring di ranjang dengan lelah. Tracy, malam ini aku tidur di sini. Tracy tidak berbicara, hanya menatapnya dalam kegelapan. Tracy, kemari. Duke mengulurkan tangan ke arah Tracy. Tracy bangkit dan berjalan ke sana, menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata, "Maaf, Duke. Apa yang kamu katakan?" Duke bingung dan tertidur. Tracy menghela napas dengan lega, mengulurkan tangan untuk mematikan lampu di kamar. Kemudian kembali duduk di sofa dan menatap pintu dengan tenang. Dia tahu bahwa Tamara akan segera bertindak lagi. Memang benar. Dengan cepat, terdengar suara ketukan pintu ringan dari luar. Nona Tracy, apakah Anda sudah tidur? Tracy tidak meresponsnya, melainkan memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Tamara mendorong pintu dengan hati-hati dan sekali lagi memanggilnya beberapa kali. Nona Tracy, Nona Tracy. Tracy tetap tidak ada gerakan. Tamara buru-buru menutup pintu, berjalan ke samping sofa, menemukan bahwa teh buah itu sudah habis diminum. Dia mengulurkan tangan dan melambai-lambaikannya di depan Tracy. Setelah memastikan bahwa Tracy sudah tertidur, dia segera berjalan ke samping ranjang. Pada saat ini, Duke sudah tertidur, berbaring di ranjang, dan mengeluarkan sedikit suara dengkuran. Tamara membelai wajahnya, kemudian mencium bibirnya. Duke merasa ada orang yang sedang menciumnya dalam keadaan setengah sadar. Masih mengira itu adalah Tracy. Dia segera berbalik badan dan menekannya, menciumnya dengan hangat, dan masih bergumam dengan penuh semangat. Tracy, aku tahu. Di hatimu ada aku. Kamu mencintaiku, Tracy. Bab 1265. Mereka berdua sangat bergairah dan melupakan diri mereka sendiri. Sama sekali tidak menyadari bahwa Tracy yang berada di sofa menekan tombol di tangannya. Kemudian,
Cecil dan Anne segera turun ke lantai bawah untuk mencari Tuan Besar dan Nyonya Besar Louis yang baru pulang. Pada saat ini, Vincent dan Maggie secara kebetulan sedang naik ke lantai atas. Mereka berdua berbicara sambil berjalan. Wajahnya tampak sedikit lelah. Cecil melangkah dengan cepat dan berkata dengan cemas, "Nyonya Besar Louis, Nona Tracy terus-menerus sakit perut hari ini. Apakah Nyonya Besar bisa meminta dokter datang untuk memeriksanya? Kenapa bisa tiba-tiba sakit perut?" Wajah Maggie penuh dengan ketidaksabaran. Biasanya tubuhnya sangat sehat. Lambung Nona Tracy memang tidak terlalu baik. Mungkin hari ini makan makanan Prancis yang dingin. Sedikit tidak terbiasa. Anne menjelaskannya dengan suara lembut. Belum terbiasa dengan makanan Prancis. Maggie berkata dengan marah. "Kami makan setiap hari. Bukankah baik-baik saja? Tapi, hari ini sudah begitu malam. Mau mencari dokter di mana? Besok baru dibicarakan saja." Maggie sama sekali tidak ingin menghiraukannya. "Nyonya Besar, Anda, sifatmu yang buruk ini." Vincent menyalahkannya. "Sudah kubilang jangan membuat masalah. Cepat pergi lihat dia." Cih, Maggie sangat kesal. Tetapi melihat sorot mata Vincent, dia tetap berjalan ke arah kamar Tracy dengan tidak rela. "Nyonya Besar." Dua orang pelayan wanita menunggu di luar. Melihat Maggie, mereka buru-buru memberi hormat. Maggie memberi isyarat dengan mengedipkan mata. Ketika pelayan wanita ingin mengetuk pintu, Cecil tiba-tiba berkata, "Tidak perlu mengetuk pintu. Nona Tracy sudah tidak bisa menahan sakitnya dan sudah tertidur. Langsung masuk saja." Setelah mengatakan itu, Cecil mendorong pintu kamar. Di atas ranjang, mereka berdua sedang bermesraan dengan hangat. Pintu tiba-tiba terbuka. Mereka berdua terkejut. Apalagi lagi wanita itu juga menjerit. Duh, Maggie segera menyadari apa yang sedang mereka berdua lakukan. Buru-buru berbalik badan. "Cepat tutup pintunya." Pelayan wanita itu buru-buru menutup pintu lagi. Sungguh tidak tahu aturan. Bukankah sakit? Kenapa sekarang? Maggie belum selesai berbicara sudah terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita yang di ranjang itu tadi sepertinya bukan Tracy. Raut wajah Maggie berubah. Segera menendang pintu kamar dan masuk. Pada saat ini, Tamara yang berada di atas ranjang sedang mengenakan pakaian dengan panik. Namun sayangnya, dia belum sempat mengenakan pakaiannya dengan baik. Maggie sudah menyalakan lampu. Melihat adegan di depan mata ini, semua orang tercengang. "Oh, Kak Tamara." Beberapa pelayan wanita itu membelalakkan matanya dan tercengang. Maggie membelalakkan matanya. Tidak berani percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Tamara, pada saat ini, Duke juga telah melihat dengan jelas wanita setengah telanjang yang ada di sampingnya adalah Tamara. Dia sangat terkejut. "Kakak." Tamara buru-buru pergi memapah Duke. Tetapi Duke malah mendorongnya seperti telah melihat hantu dan berteriak dengan marah. "Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini?" "Kakak, aku." "Tutup pintu. Bubarkan orang-orang di luar yang tidak berkepentingan." Maggie cemberut. Bagaikan cuaca sebelum hujan badai. Pelayan wanita buru-buru menutup pintu. Pada saat ini, Naomi dan Paula sudah masuk ke dalam. Mereka berdua berjalan ke samping sofa dengan cepat, menepuk-nepuk Tracy dengan lembut. "Nona Tracy, Nona Tracy, bangunlah." "Apa yang terjadi? Kenapa ada kejadian begitu besar pun tidak membangunkannya?" Naomi bertanya dengan cemas. "Apa telah diberi obat oleh orang?" Paula mengambil sedikit air dan mencipratkannya ke wajah Tracy. Tracy perlahan-lahan bangun. Maggie melirik Tracy, lalu mengalihkan tatapannya pada Tamara. "Kamu jelaskan padaku, apa sebenarnya yang terjadi?" Aku. Tamara sangat panik. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Kepalaku sakit sekali." Tracy menyentuh dahinya dan duduk. Dia menemukan ada banyak orang di kamar dan bertanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Bab 1266. Nona Tracy. Naomi memberi isyarat dengan kedipan mata ke belakang. Tracy menoleh dan melihat kasur yang berantakan. Juga Duke dan Tamara yang tidak berpakaian rapi. Dia tercengang. Apa yang terjadi? Tracy tercengang dalam sekejap. "Duke, kenapa kamu bisa?" "Tracy, dengarkan penjelasanku." Duke terbungkus jubah mandi dengan panik, berjalan kemari dan berkata pada Tracy, Aku mengira dia adalah kamu."
Aku menganggap dia sebagai kamu. Berarti, kalian berdua. Tracy melihat penampilan Tamara yang setengah telanjang dengan ekspresi yang tiba-tiba sadar. Apakah 2 kali sebelumnya juga adalah? Bukan. Bukan begitu. Duke buru-buru menggelengkan kepala. Sebelumnya itu aku dan kamu. Bukan. Tracy menyentuh kepalanya yang hampir pecah. Berpikir kembali dengan teliti. Setiap kali kita berdua bersama, aku selalu akan tertidur tanpa sadar. Sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah bangun kamu pun. Dia berhenti sejenak dan menatap Tamara dengan terkejut. Setiap kali, aku selalu minum minuman yang kamu berikan. Mungkinkah itu? Apa ada masalah? Bisa diketahui setelah memeriksanya. Naomi mengambil cangkir yang berisi teh buah itu. Segera mengeluarkan kertas tes untuk memeriksanya di tempat. Untungnya aku selalu membawanya. Periksa juga yang ini. Tracy menunjuk cangkir teh peredam mabuk itu. Baiklah, Paula segera memeriksanya. Tidak perlu memeriksanya. Maggie segera berkata dengan marah. Menoleh dan berkata pada Tamara. Kamu kemarilah. Tamara berlutut dan mendekat ke depannya. Dia berkata sambil menangis. Bibi, aku. Plak. Maggie menamparnya dengan keras. Berteriak marah sambil menggertakkan giginya. Kamu mau aku yang menyelidikinya atau kamu sendiri yang menjelaskannya? Aku. Tamara menangis dan gemetar. Namun dia tahu bahwa masalahnya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Hanya bisa menelungkup di lantai dan berkata, akulah yang salah. Aku selalu mengagumi kakak. Aku ingin menjadi wanitanya. Jadi. Bukan. Tidak mungkin. Duke menggelengkan kepala dengan keras. Jelas-jelas itu adalah Tracy. Itu adalah Tracy. Kamu ini orang rendahan. Melakukan hal kotor semacam ini. Maggie menamparkan Tamara lagi. Kamu mengira tidur dengan Duke 1 kali. Aku akan menerimamu. Kamu hanya orang rendahan. Duke tidak mungkin menikahimu. Tamara tidak berani berbicara. Hanya menelungkup di lantai dan tidak berhenti menangis. Namun Tracy mendengarnya dengan sangat jelas. Maggie ingin Tamara menyangkal yang 2 kali sebelumnya. Hanya mengakui yang tertangkap kali ini saja. Tracy, orang rendahan ini. Aku akan mengurusnya dengan baik. Maggie menoleh dan berkata pada Tracy. Pria selalu akan melakukan kesalahan. Terlebih lagi, Duke dijebak oleh orang rendahan ini. Dia bukan sengaja. Maafkanlah dia. Aku tidak menyalahkan Duke. Tapi, Tracy menyipitkan matanya dan menatap Tamara. Yang 2 kali sebelumnya juga bukan aku. Mungkin juga dia. Bagaimana mungkin? Maggie menyangkalnya. Malam itu di Bordeaux. Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa kamu dan Duke sedang. Aku punya bukti. Tracy menyela kata-kata Maggie dan sedikit melengkungkan bibirnya. Apa nyonya besar mau melihatnya? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Duke terus menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Tracy, jelas-jelas aku dengan kamu. Tracy memberi isyarat dengan kedipan mata. Naomi segera mengeluarkan komputer dan memutar video. Nyonya besar Louis, Anda juga tahu bahwa aku pernah diracuni orang dan hampir mati. Karena takut diracuni orang, aku akan memasang kamera pengawas di kamar sebelum tidur. Tidak disangka malah tidak sengaja merekam sesuatu yang tidak pantas direkam. Mataku tidak baik, tidak bisa melihat dengan jelas. Lebih baik Anda kemari untuk melihatnya. Ketika Tracy berbicara, videonya sudah diputarkan, yaitu video di kamar Duke waktu itu. Tamara memberi obat pada Tracy, kemudian menyamar sebagai Tracy dan tidur dengan Duke. Bab 1267. Melihat video itu, Maggie menutup matanya dengan putus asa. Mental Duke benar-benar hancur. Ia tersungkur ke lantai dengan putus asa, lalu menyampaikan pesan pada dirinya sendiri. Pantas saja Tracy selalu aktif dan begitu bergairah. Ia benar-benar berbeda dari biasanya. Ternyata, saat di Bordeaux, aku juga tertidur di atas sofa. Lalu ada seseorang yang memindahkanku ke atas tempat tidur. Ada memar-memar di tubuhku. Tracy menatap Tamara. Kamu yang mencubitku kan? Mana mungkin. Maggie segera memotong kata Tracy. Lalu memandang Tamara penuh arti. Seandainya 2 kali itu pun benar Tamara. Tapi saat di Bordeaux itu sama sekali tidak mungkin. Kita melihat dengan mata kepala kami sendiri kalau kamu bersama-sama dengan Duke. Tamara menundukkan kepalanya. Tidak berani bersuara.
Aku masih punya bukti, Tracy berkata dengan santai. Saat di Bordeaux, kamu menungguku tertidur, lalu menyembunyikan aku ke dalam lemari. Saat itu, kuku jari kakimu terbentur lemari, sehingga kutek kukumu yang berwarna merah itu terpotong. Aku sudah menyuruh orang mengambil sampel untuk melakukan pemeriksaan DNA di laboratorium. Hasilnya akan segera keluar. Kutek apa? Maggie masih tidak mau mengakuinya. Kalaupun benar itu miliknya, itu pasti terbentur ketika ia sedang membereskan kamar itu. Tidak hanya kutek, masih ada rambut dan bukti-bukti lainnya. Tracy menatap Tamara lekat-lekat. Apa perlu aku perlihatkan semua buktinya? Atau kamu sendiri yang mau mengakuinya? Melihat situasinya sudah seperti ini, Tamara berhenti menyangkalnya. Ia duduk dengan tegak, lalu berkata dengan percaya diri, benar, itu semua perbuatanku. Sejak awal, aku yang tidur dengan Kak Duke. 3 kali itu semuanya denganku. Tidak, tidak mungkin. Duke terpaku menatap Tamara. Tidak berani mempercayai perkataannya. Itu bukan kamu. Bagaimana mungkin itu kamu? Jelas-jelas Tracy. Itu benar-benar aku. Tamara bangkit berdiri dan meraih tangan Duke, sambil menangis berkata, Kak, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Saya sangat menyukainya lebih dari siapapun. Tutup mulutmu. Duke segera menyingkirkan tangan Tamara dan berteriak dengan penuh amarah. Kamu benar-benar membuatku muak, menjijikkan. Setelah pernyataannya, Duke yang telah kehilangan kendali segera pergi keluar. Kakak, Tamara berteriak meraung-raung hendak mengejarnya. Namun ia ditahan oleh Maggie. Memalukan, amarah Maggie meluap-luap. Singkirkan dia dari hadapanku dan kurung dalam ruang bawah tanah. Tidak ada yang boleh membiarkannya keluar tanpa seizinku. Baik, beberapa pelayan wanita segera menyeretnya keluar. Jangan, Bibi. Tamara menangis memohon. Tolong biarkan aku terus berada di sisi Kak Duke. Tidak peduli sebagai kekasih atau pelayan wanita, aku bersedia. Kamu tidak layak mendampinginya. Maggie menendangnya dan berkata dengan penuh kebencian. Kamu bahkan tidak layak bekerja sebagai pelayan rendahan. Aku tidak mau melihatmu lagi. Bawa dia pergi dari sini. Kedua pelayan itu segera menyeret Tamara. Tamara menangis sambil meronta-ronta. Bibi, aku mohon. Demi ayahku, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Bibi. Suara tangisannya perlahan-lahan menjauh. Sikap Maggie berubah dingin. Ia mengernyitkan keningnya. Wajahnya dipenuhi kebencian. Seolah-olah telah melihat sesuatu yang begitu menjijikkan. Tampaknya kamar itu sudah tidak dapat ditinggali lagi. Tracy menghela napasnya. Lalu berkata dengan pasrah. Nyonya besar Louis, sebaiknya kami tidak mengganggumu lagi di sini. Bagus sekali. Tracy. Maggie menggertakkan giginya dan memelototi Tracy. Sejak awal kamu sudah mengetahui rencana Tamara yang menggantikanmu tidur bersama Duke. Bahkan kamu sudah mengumpulkan semua bukti-buktinya. Bukannya kamu sendiri yang membongkar semuanya ini. Tapi kamu malah sengaja menggiringku agar aku sendiri yang memergoki mereka. Sekarang kamu langsung mengambil kesempatan ini untuk pergi dari sini. Kamu benar-benar hebat. Sama-sama. Tracy tersenyum kecil. Sejak awal sampai saat ini, aku tidak pernah membocorkan rencanamu saat berada di Bordeaux. Aku telah menyelamatkan nama baikmu. Seharusnya Nyonya Besar berterima kasih padaku. Kamu, wajah Maggie dipenuhi amarah. Bab 1268. Kalau Nyonya Besar tidak diam-diam merencanakan semua ini, bagaimana mungkin Tamara bisa masuk ke kamar Duke? Tanpa dukungan Nyonya Besar, bagaimana mungkin Tamara berani melakukannya? Semuanya ini karena bantuan Nyonya Besar. Tracy tertawa mencibir. Sangat memalukan. Nyonya Besar mengira rencana itu akan mempererat hubunganku dengan Duke. Tapi Nyonya Besar sama sekali tidak menyadari kalau Nyonya malah membantu Tamara. Bagaimana? Sekarang hati Nyonya pasti terasa sakit kan? Kurang ajar. Amarah Maggie meledak. Ia mengangkat tangan, hendak menamparkan Tracy. Tracy dengan cepat meraih pergelangan tangan Maggie. Ia mengangkat alisnya dan berkata, aku menghormatimu karena kamu adalah ibu Duke, serta usiamu yang lebih tua. Tapi, ini bukan berarti aku bisa diperlakukan semena-mena olehmu. Selesai pengungkapan, ia membuat Maggie marah. Maggie terdorong mundur setengah langkah dan hampir saja terjatuh.
Namun para pelayan yang berdiri di belakangnya segera menopangnya. Tracy, kamu benar-benar berani. Magi berteriak histeris. Saat ini kamu masih tinggal di dalam rumahku. Tapi kamu berani bertindak selancang ini. Kamu kira karena kejadian ini, aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Aku tegaskan padamu, tanpa seizinku. Jangan harap kamu bisa pergi dari rumah ini. Saya paham. Tracy tersenyum. Saat ini saya tidak dapat berbicara secara logis kepada Anda. Kalau Anda berlaku masih kasar dan tidak normal seperti ini, aku juga tidak bisa menghadapimu lagi. Tapi, coba kamu memikirkan apa yang akan Duke lakukan. Kamu, Magi tertegun sejenak. Benar. Ia tahu betul bagaimana sikap putranya itu. Duke tidak akan mampu menerima pukulan ini. Dia pasti merasa sangat bersalah terhadap Tracy. Kalau tidak, dia kabur dari rumah. Mungkin ia akan membiarkan Tracy pergi dari sini. Kalau Nyonya Besar tidak ingin darah dagingmu sendiri pergi meninggalkanmu, sebaiknya Nyonya segera mengambil keputusan. Tracy beranjak duduk di atas sofa. Tentu saja, aku juga tidak ingin menyakiti Duke. Meskipun aku tidak mencintainya, tapi dia tetap menjadi temanku yang terbaik. Terlebih lagi ia sama sekali tidak bersalah. Setelah mengatakan semua itu, Tracy langsung merasa bersalah telah mengambil keputusan ini. Ia sudah berpikir begitu lama. Dan ia memahami dengan jelas bagaimana kenyataan pahit ini akan menghancurkan Duke. Ia tidak ingin menyakiti Duke, namun tidak ada pilihan lain baginya. Selain itu, banyak hal yang cepat atau lambat pasti akan terungkap juga. Jelas-jelas bukan ia yang melakukannya. Tidak mungkin dia terus-menerus dikambing hitamkan. Dasar kamu wanita jalang. Amarah Magi kembali meledak. Ia pun menerjang, berusaha menamparkan Tracy lagi. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara teriakan penuh amarah yang segera menghentikan Magi. Tuan Besar Louis datang tepat pada waktunya. Tracy menatap Vincent di pintu, lalu berkata sambil tersenyum. Emosi Nyonya Besar sedang tidak stabil. Aku sarankan Tuan Besar membawa kembali ke kamar untuk menenangkannya. Tracy, kamu benar-benar layak disebut adik Lorenzo. Vincent menatap Tracy lekat-lekat. Rencana yang bagus. Tuan Besar terlalu melebih-lebihkan. Aku hanya berusaha memanfaatkan keadaan saja. Tracy menundukkan kepalanya dengan penuh kerendahan hati. Sebenarnya, otak di balik rencana itu adalah Nyonya Besar sendiri. Kamu, Magi sudah tidak dapat lagi menahan amarahnya. Tutup mulutmu. Vincent membentak. Cepat kembali ke kamarmu. Setelah membentaknya, Vincent dengan marah pergi meninggalkannya. Tracy, kamu tunggu pembalasanku. Magi dengan garang memelototi Tracy, lalu bergegas mengejar Vincent. Ruangan itu begitu berantakan. Tracy pun tidak ingin berada lebih lama lagi di sana, sehingga pelayan membantunya pindah ke kamar lain. Naomi dan Paula juga mengikutinya pindah ke kamar baru. Mereka memeriksa setiap sudut dalam kamar itu. Setelah memastikan tidak ada terpasang kamera CCTV di dalamnya, mereka akhirnya dapat tenang kembali. Nona Tracy, menurutmu, apa Tuan Besar mampu menangani Nyonya Besar? Paula merasa penasaran dan bertanya. Melihat sifatnya yang selalu angkuh dan suka memerintah itu, Tuan Besar selalu mengalah padanya. Ia hanya mengalah terhadap masalah-masalah kecil. Namun, dalam menangani masalah-masalah besar, selalu Tuan Besar yang mengambil tindakan. Tracy mengernyitkan keningnya. Selain itu, mereka sekarang tidak punya pilihan lain. Masalah ini telah memberikan pukulan besar bagi Duke. Bahkan, emosinya terlihat sudah di ujung tanduk. Kalau aku tidak pergi dari sini, ia pasti akan lari dari rumah ini. Duke Louis sama sekali tidak bersalah. Naomi menghembuskan napas panjang. Siapapun juga tidak akan tahan menghadapi masalah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.